Pembelajar yang penuh semangat, senang berjumpa lagi dengan Anda semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan Bapak Taufik Wijaya, seorang jurnalis, penulis, dan pekerja teater yang berdomisili di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menulis untuk Mongabai, situs penyedia ragam berita konservasi dan sains lingkungan berbasis non-profit, Bapak Taufik Wijaya juga mengelola kanal YouTube Rumah Sri Setra. Selamat malam Pak Taufik Wijaya. Selamat malam. Terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang dan berbagi ilmu dan pengalaman dalam video pembelajaran MOOC, Masyarakat Adat dan Pelestarian Hutan. Sama-sama. Para pembelajar yang budiman, sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar perbukitan dan pesisir Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat adat. Mereka harus diakui dan dilindungi. Sejumlah dampak positif tampak jika pemerintah Kepulauan Bangka Belitung melindungi masyarakat adatnya, terutama dalam menjaga hutan, sungai, mangrove, dan laut. Sebab masyarakat adat hidupnya arif dengan alam. Pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat tidak hanya menjadi mandat pemerintah pusat, juga menjadi mandat pemerintah daerah. Secara hukum, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu merupakan hak, bukan pemberian pemerintah terhadap masyarakat adat, mengingat eksistensi masyarakat adat sudah jauh ada, bahkan lama sebelum hadirnya Republik Indonesia. Yang saya sampaikan tadi adalah cuplikan dari tulisan Bapak Taufik Wijaya yang diterbitkan pada Mongabai pada 14 Maret 2022. Mohon dipaparkan lebih jauh Pak Taufik, mengapa Bapak perlu menegaskan bahwa masyarakat adat itu harus mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara. Dipersilakan Pak Taufik. Ya, selamat malam. Terima kasih, Bu. Kenapa masyarakat adat harus dilindungi oleh negara? Karena bangsa Indonesia ini kan dibangun oleh masyarakat adat. Jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia, masyarakat adat sudah membentuk suku bangsa yang ada di Nusantara. Dan masyarakat adat ini yang hidup dengan aturan-aturan yang sangat arif dengan alam. Jadi masyarakat adat kita sangat deep ekologi, etika dia terhadap lingkungan sangat baik. Mereka membangun semacam hubungan yang baik dengan alam, baik dengan hutan atau juga dengan laut dan sungai. Nah, di Kepulauan Bangka Belitung selama ini kan orang selalu menggambarkan bahwa kepulauan ini teridentik dengan penambangan timah. Nah, ternyata di Bangka Belitung itu bukan hanya timah. Ternyata banyak sekali pengetahuan-pengetahuan lokal, kehidupan yang sangat arif dengan alam yang dijaga oleh masyarakat adat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Misalnya suku Mapur, suku Jering, dan berbagai suku yang hidup di tepi laut yang biasanya disebut sebagai suku laut atau suku Melayu Laut. Nah, mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kearifan dalam menata lingkungan. Biasa disebut sebagai pantang larang atau hukumnya pantang larang, larangan. Artinya hutan itu mereka bagi dalam tiga zonasi, di mana zonasi untuk pemukiman, artinya tempat tinggal, kemudian zonasi untuk pemampatan ekonomi, baik untuk pertanian atau untuk kebun lada, dan kemudian itu hutan larangan, yang mana mereka sama sekali tidak boleh mengganggu hutan itu. Dan hutan itulah menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Dan biasanya hutan larangan itu menjadi sumber air. Jadi kehidupan mereka begitu arif. Mereka sangat menjunjung itu. Kemudian etika ini sampai membentuk suatu kepercayaan spiritual. Mereka memiliki sedekah, sedekah gunung, sedekah laut, juga sedekah sungai. Dan tokoh-tokohnya disebut dukun. Dukun gunung, dukun laut, dukun sungai. Nah, nilai-nilai ini terus berjalan. Menjaga kehidupan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.
Tetapi di tengah eksplorasi penambangan timah yang sangat masif sejak zaman Kesultanan Palembang, mereka mencoba bertahan. Nah, mereka menghadapi jauh sebelum ada pemerintahan Indonesia, mereka menghadapi stigma. Hmm. Mereka dibilang sebagai orang lum, orang belum. Hmm. Kenapa dibilang orang lum? Artinya mereka belum memiliki agama, Hmm. baik Islam maupun agama-agama lain. Hmm. Jadi mereka didiskreditkan sebagai orang yang terbelakang dalam Hmm. hal ini kepercayaan. Tapi kalau persoalan etika kehidupan mereka sehari-hari, saya pikir mereka melampaui kehidupan kita hari ini. Mereka juga memiliki teknologi, memiliki Hmm. pengetahuan terkait obat-obatan. Hmm. Mereka sangat paham tentang bagaimana tentang kesehatan, mengobati. Ada sekitar 400-an resep obat-obatan. Hmm. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan ini karena kita juga agak ragu nih Hmm. bagaimana apa negara melindungi Ya. pengetahuan-pengetahuan gini ini ya, pengetahuan-pengetahuan ini. Jadi mereka hidup sangat arif dengan alam dan mereka tidak dibayangkan apa mereka tuh orang yang terbelakang dalam pengertian jorok atau Hmm. tidak. Mereka justru eh, mereka justru sangat apa sangat sangat memahami. Kalau bahasanya misalnya gini, kalau sore itu semua orang tuh masuk ke rumah. Oh. Nah, jadi ini tidak ada kaitan dengan agama. Hmm. Jadi kalau kita bilang maghrib itu mereka tuh masuk semuanya kampung menjadi sepi. Hmm. Jadi kalau subuh itu mereka bangun. Hmm. Jadi mereka memang memang Hmm. mengikuti alam dan mereka punya pantang larang. Hmm. Misalnya sejumlah satwa yang berkaki empat itu dilarang untuk dimakan. Hmm. Nah, baik kucing, anjing maupun apa babi misalnya. Itu Hmm. mereka dan mereka menganggap kalau itu dimakan bukan dosa, tapi ada semacam dampak Hmm. penyakit. Bahkan Hmm. bahkan sejumlah burung juga dilarang. Hmm. Nah, ini yang keren dari masyarakat adat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang kita sebut sebagai sub Melayu ya, Melayu tua ya, Melayu tua. Nah, tapi Belanda itu gagal waktu ingin menghabisi mereka. Mereka tetap bertahan tuh, karena mereka tetap masuk ke pedalaman untuk menghindari berbagai fitnah. Hmm. Fitnahnya adalah stigma negatif tadi, mereka adalah orang lum, orang Hmm. yang belum beragama. Itu gambaran ini, gambaran. Jadi mereka bukan hanya berhadapan dengan pemerintah Indonesia hari ini, Hmm. tapi juga jauh sebelumnya sudah berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dari pemerintah yang saya sebut tadi dari pemerintahan Hindia Belanda dengan targetnya hanya untuk menguasai sumber daya yang ada di sana, yakni timah. Jadi itu Menarik sekali. perlawanan yang ini. Nah, ketika pemerintahan Marga, mereka masih bisa dijaga sebelum Hmm. Undang-Undang tahun 74. Hmm. Jadi mereka masih terjaga dengan apa? Masyarakat adatnya masih terjaga. Tapi setelah tahun 74, ketika adanya Undang-Undang Pemerintahan Desa dan dipertegas tahun 79 ya kalau nggak salah Bu ya, Ya. itu semuanya habis. Oh. Nah, semuanya tatanan itu habis pasca reformasi. Nah, ini Bu yang lebih parah lagi. Hmm. Setelah reformasi semuanya jadi habis. Semua perusahaan menguasai lahan adat mereka. Nah, tetapi yang saya sangat apa, kagumi, mereka tetap bertahan dengan adat mereka. Mereka tetap Hmm. menjaga sisa hutan yang ada. Hmm. Nah, dengan tentunya dengan eh, bangunan-bangunan nilai yang ada ya, yang hutan larangan di situ tuh tempat para dewa, tempat para leluhur ya. Itu yang ingin saya gambarkan bahwa di Bangka Belitung itu banyak suku-suku Melayu yang mempertahankan hutan dan laut maupun sungai dengan nilai-nilai adat itu, Bu. Wah, luar biasa. Ya. Jadi sebetulnya harus diakui dan dilindungi itu tidak saja berhadapan-hadapan dengan rezim, tetapi juga dengan pendapat naif orang-orang yang mengklaim dirinya modern dan menganggap suku masyarakat adat adalah Hmm. pihak yang terbelakang.
Ya, Menarik sekali. Terima kasih Pak Taufik Wijaya atas pemaparannya. Dan kemudian satu hal yang menarik adalah tentang bagaimana masyarakat adat itu sebetulnya mempunyai potensi potensi yang sangat besar yang sebetulnya bisa disinergikan dengan pemerintah dalam konteks penjagaan lingkungan. Mohon betul. Bapak mengelaborasi tentang hal tersebut. Ya, seharusnya kalau kita bicara pemerintah Indonesia yang punya komitmen dengan perlindungan hutan maupun laut, seharusnya masyarakat adat dulu dong yang harusnya yang dipegang. Karena mereka mereka sudah terbukti selama berabad-abad untuk menjaga lingkungan itu. Hmm. Jadi tidak perlu ada skema yang baru, misalnya pengetahuan Hmm. baru itu loh. Karena bangsa ini kan sudah dibentuk oleh masyarakat adat tadi dan mereka sudah terbukti bagaimana menjaga hutan dan menjaga laut. Jadi agak lucu misalnya bagi saya misalnya ketika pemerintah ingin punya komitmen untuk menjaga hutan, menjaga lingkungan, hutan dan laut tanpa mengakui keberadaan masyarakat adat. Jadi agak agak aneh karena kita tidak perlu lagi mensekolahkan sampai ke luar negeri, Bu, Hmm. atau atau masyarakat itu kita didik setiap hari bagaimana menjaga lingkungan. Masyarakat adat itu sudah hidup dengan nilai-nilai itu. Hmm. Nah, saya pikir untuk apa? Untuk menjaga masa depan bumi, untuk menjaga komitmen bangsa Indonesia, saya pikir ya dan akui dan berikan ruang hidup atau ruang lanskap adatnya bagi masyarakat adat. Nah, menjadi problem adalah memang hampir semua lahan di Indonesia itu dikuasai sama negara. Ya, Nah, tapi kan undang-undang keputusan MK ya, itu ya. kan kan mengatakan bahwa hutan adat bukan yang hutan negara. Hmm. Nah, ini belum berjalan karena faktanya status misalnya di wilayah Mapur, wilayah Jering itu statusnya udah jadi hutan negara yang dikuasai menjadi konsesi atau menjadi IO. Hmm. Nah, tetapi kenapa mereka bertahan? Karena mereka hidup dan menjaga di situ, Bu. Oke. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa digusur sih. Hmm. Nah, ada upaya yang saya lihat itu eh, dia judulnya misalnya mencoba menghargai masyarakat adat suku Mapur. Hmm. Tapi bukannya lahannya yang dikasih, tapi dijadikan objek wisata. Hmm. Jadi pariwisata yang jadi mereka menganggap bahwa mengakui masyarakat adat Mapur dengan dijadikan objek wisata, mereka kerajinan bla 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 itu, mereka menganggap inilah bagian dari pengakuan. Hmm. Padahal yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah wilayah adat mereka itu yang sudah menjadi perkebunan sawit, sudah menjadi HTI, sudah menjadi lokasi penambangan. Itu yang mereka butuhkan sebetulnya, Bu. Jadi saya pikir tidak ada pilihan lain bagi negara untuk mengakui keberadaan masyarakat adat di Kepulauan Bangka Belitung khususnya atau umumnya di seluruh Indonesia, Bu. Jadi kasusnya saya pikir agak agak sama di seluruh Indonesia, tapi kenapa saya tertarik di Kepulauan Bangka Belitung? Karena pengetahuan itu masih ada. Oke. Mereka masih memegang teguh itu dan mereka tidak punya apa? Mereka sangat terbuka, mereka tidak Hmm. menolak teknologi misalnya, tapi Hmm. mereka juga tidak berlebihan. Oke. Mereka butuh lampu tapi tidak terus ada listrik terus mereka hidup ya, apa? Dengan terang-menerang. Biasa-biasa aja, Bu. Tapi yang Hmm. mereka jaga justru hubungan mereka dengan alam itu. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Taufik. Penjelasan Bapak sungguh menegaskan arti Hmm. penting negara memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat. Para pembelajar budiman, demikian pembicaraan kita dengan Pak Taufik Wijaya. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Selamat malam.